adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Wah, Kak Talita, kayaknya adik-adik yang di rumah masih kurang semangat nih, Kak. Kita sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Nah, adik-adik di rumah pasti kabarnya luar biasa. Kak Talita di Jogja, apa kabarnya nih, Kak? Wah, kakak di sini baik-baik aja dong, Kak. Terus kamu nih di Palangka gimana kabarnya? Sama dong, Kak. Sehat dan luar biasa. Oke, Kak Talita, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ayo, Kak, kita lihat sama-sama. Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Oke adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan selama kita mengikuti ibadah. Oh ya Kak, sekarang kita mau memuji nama Tuhan nih. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri. Tapi kamu nih, lagunya Iya, apa Kak? Oh Lagunya apa, iya, Kak? kita akan menyanyikan lagu dengan judul Pilihanku. Mari beri sorak-sorak balik ke meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami dapat berkumpul beribadah walaupun masih jarak jauh. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengangkat pujian dengan judul Ujilah Aku Tuhan. Adik-adik diminta nyanyi dengan kesungguhan hati ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu
Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan nih. Eits, tapi kita mau puji nama Tuhan dulu. Kita mau puji nama Tuhan dari lagu apa nih Kak? Ya. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 dengan judul Aku Milikmu, Yesus Tuhanku. Adik-adik diminta sambil bernyanyi dan bertepuk tangan ya. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat, terdirai olehmu. Hai dahulu dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Hai dahulu dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk persembahan. Adik-adik boleh siapkan amplopnya. Sudah? Tunggu dulu Kak, mungkin adik-adiknya masih ada yang menyiapkan. Oh, oke, kakak tunggu ya. Ya. Ayo, apakah sudah? Kayaknya sudah semua nih Kak. Nah, kalau sudah, adik-adik bisa tulis namanya. Di sini kakak tulis namanya Kak Talita. Lalu tulis juga tanggal hari ini, tanggal 31 Oktober tahun 2021. Adik-adik semua, sambil mengiringi persembahan kita, mari kita angkat satu pujian dengan judul Bawa Persembahan. Persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Bawa persembahan sebagai tanda ucap syukurku, karena Yesus telah mengasihi aku. Puji Tuhan, haleluya. Di sini Kak Monik dan Kak Talita ingin mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia beribadah melalui YouTube channel Glow Kids. Nah, Kak Monik dan Kak Talita juga nggak lupa nih mengucapkan terima kasih untuk orang tua yang masih setia menemani anak-anaknya dan mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah online. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan nih. Kalau misalnya adik-adik punya masalah atau adik-adik lagi sakit, adik-adik harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti mendengar doa adik-adik. Oh ya, di sini Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik semua yang berulang tahun pada minggu ini.
Kiranya adik-adik semua diberi hikmat kebijaksanaan dan diberkati apapun yang adik lakukan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik jangan lupa juga nih tentang protokol kesehatan, yaitu 5M. Supaya adik-adik bisa terhindar dari penyakit COVID-19. Adik-adik semua, tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Shalom adik-adik semua. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Iya, pastinya luar biasa semua dong. Nah, supaya kita tambah semangat pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Kudaki daki 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 gunung yang tinggi. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih setiamu, sehingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan melanjutkan aktivitas kami seperti hari-hari sebelumnya. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar cerita firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menjadi pelita di kehidupan kami setiap harinya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Adik-adik, di sini siapa yang pernah keluar waktu malam hari? Iya,
Gimana rasanya waktu keluar pas malam? Takut atau enggak? Kalau misalnya keluarnya sama mama atau papa, masih tetap takut atau enggak? Iya. Nah, sekali lagi nih kakak tanyain ke adik-adik semua. Siapa yang pernah takut waktu keluar di malam hari? Hayo, siapa? Nah, kebetulan adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang anak yang takut di malam hari. Kenapa ya dia bisa takut? Adik-adik, penasaran nggak? Iya, kalau adik-adiknya penasaran, langsung saja kita mendengarkan ceritanya. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya minggu ini? Apakah adik-adik sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Siap. Kalau adik-adik sudah siap, persiapkan hati dan telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada minggu hari ini. Nah, bahan cerita kita pada minggu kali ini terambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Kalau adik-adik sudah penasaran dengan ceritanya, kita langsung saja ke ceritanya. Doni, seorang anak yang berumur 7 tahun. Badannya kuat, matanya lucu. Ia tidak takut akan siapapun, karena ia dapat berlari dengan cepat. Dan kalau terjadi perkelahian, biasanya Doni yang menang. Dan Doni juga tidak takut pada anjing atau angsa, karena ia sangat senang dengan binatang. Tetapi ada sesuatu yang ditakuti Doni. Apa itu? Kalau hari sudah mulai gelap, Doni tidak berani lagi. Doni takut akan kegelapan. Tiap malam sesudah makan malam, ibu berkata, "Doni, waktu untuk sikat gigi." Lalu naik ke tempat tidur. Doni menyimpan mainannya dan perlahan-lahan. Kemudian, Doni masih bermain dengan kucing yang masih melihat buku bergambar yang terletak pada meja. "Ibu kurang sabar," kata ibu. "Ayo Doni, cepat." Doni sikat gigi dengan perlahan-lahan. Ia masih minta minum di dapur. Tetapi akhirnya ia harus taat dan pergi tidur. Ibu tidak tahu kalau Doni takut di kamar tidurnya. Meskipun ada lampu kecil dipasang di dalamnya, Doni merasa sunyi dalam kegelapan malam. Tidak ada yang mengajak Doni berdoa kepada Tuhan. Doni takut. Dan Doni tidak tahu bahwa Tuhan menjaganya sepanjang malam. Sehingga ia hanya masuk ke tempat tidurnya. Kemudian ia menaruh selimut menutupi matanya. Di bawah selimut ia merasa lebih aman. Doni malu mengatakan kepada ibunya bahwa ia sangat ketakutan. Pada waktu liburan, Doni diundang nenek dan kakek. Mereka adalah petani dan hidup di desa yang kecil. Doni sangat senang bersama nenek dan kakek. Ia senang memberi makan ayam, juga anjing yang menjaga rumah mereka. Pada sore hari, Doni lari ke kali di ujung desa untuk mengantarkan bebek-bebek kakek pulang ke kandangnya. Di sana Doni bertemu dengan anak laki-laki lain. Mereka ramai-ramai bermain sebelum pulang. Tetapi di rumah nenek dan kakek
Akhirnya juga menjadi malam. Doni mulai takut lagi. Di desa lebih gelap daripada di kota, karena di lorong jalan belum dipasang lampu. Tetapi sebelum tidur, kakek dan nenek berkata, "Ayo, Doni, kita membaca firman Tuhan dulu dan berdoa." Dengan senang, Doni duduk bersama mereka. Kakek membuka Alkitab dan membaca. Kegelapan tidak menggelapkan bagi Tuhan, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kata Doni, "Hah? Apakah betul-betul untuk Tuhan malam sama seperti siang? Apakah Tuhan tidak ada yang gelap bagi Tuhan?" "Betul, Doni. Untuk Tuhan tidak ada yang gelap," kata kakek. Kalau Doni pergi tidur, Tuhan melihat Doni. Tuhan melihat dan menjaga Doni sama seperti pada siang hari. Lalu nenek berdoa. Ia berbicara kepada Tuhan seperti Tuhan ada di rumah mereka. Doni senang sekali mendengar doa nenek. Ketakutan mulai hilang. Pada malam berikutnya, nenek bertanya, "Apakah Doni juga mau berdoa?" Lalu kata Doni, "Tidak, nenek saja." Tetapi nenek berkata, "Tuhan mau mendengar suara Doni karena Tuhan mengasihi Doni. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga Doni di malam yang gelap." Sesudah itu, nenek dan Doni berdoa bersama. Kata mereka, "Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan menjaga Doni sepanjang hari. Tuhan, tolonglah Doni supaya dapat tidur dengan baik. Jagalah Doni dan tolong supaya Doni tidak takut lagi. Amin." Doni naik ke tempat tidurnya dengan hati yang senang. Sekarang ia sudah dapat berdoa kepada Tuhan, pada Tuhan. Dan Tuhan pasti menjaganya. "Selamat malam kakek, selamat malam nenek," kata Doni. Ia tidak menutupi kepala dengan selimut lagi, karena ia tidak takut lagi adik-adik. Ia percaya kalau Tuhan akan menjaga Doni. Nah adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Apakah adik-adik sudah menangkap kesimpulan dari cerita ini? Ada yang sudah dapat? Kalau kakak menyimpulkan cerita ini, yaitu bagi Tuhan tidak ada kegelapan adik-adik. Semuanya akan terang di mata Tuhan. Dan juga kita nggak usah takut kalau kita tidur, karena Tuhan akan menjaga kita. Oleh sebab itu, adik-adik sebelum tidur harus berdoa. Iya, pintar sekali adik-adik. Nah, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan kita pada minggu kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik adik-adik semuanya, sekarang tiba saatnya untuk kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sebelum Kak Engga bawa adik-adik semua untuk menyanyikan pujian dan berdoa, Kak Engga ingin mengajak adik-adik semua untuk kita pengakuan iman rasuli ya. Semuanya berdiri yang tegak dan siap, dan ikuti kata-kata Kak Engga ya. Mari kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita.
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik semua, sekarang tiba saatnya untuk kita angkat satu pujian. Dan kakak Kainga minta adik-adik semua jangan duduk dulu ya, tetap berdiri. Kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Sampai pada masuknya, Sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa. Mari adik-adik semuanya, Kengga ajak adik-adik semuanya untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu online kami ini Tuhan. Kiranya kami anak-anak-Mu bisa kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan.
Kiranya inilah doa yang dapat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Mari adik-adik semua kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hermanos y hermanas, estamos ante Dios. Qué alegría comer y beber sus palabras cuando compartimos las palabras de Dios. Todo lo que hemos aprendido nos ilumina el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, estamos ante Dios. Qué alegría comer y beber sus palabras. No le importa cuánta verdad veamos y somos sinceros. Compartimos experiencias de la mano, avanzamos, nos apoyamos. Entendemos la verdad, reflexionamos, vemos nuestra corrupción, oramos como sentimos, le hablamos a Dios desde el corazón. Al compartir sus palabras más, entendemos su verdad y palabras. Hemos probado el amor de Dios. La vida de iglesia trae tanta alegría y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, estamos ante Dios. Qué alegría comer y beber sus palabras cuando compartimos las palabras de Dios. Todo lo que hemos aprendido nos ilumina el Espíritu Santo. Sobre nosotros brilla su luz. La vida de iglesia trae tanta alegría y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Dios dispone todo para nosotros, así nos ayuda a perfeccionarnos. Ya conocemos su voluntad y su corazón. Todo es para que obtengamos la verdad. Practicando sus palabras y su verdad, obtenemos más verdad, más realidad. La vida de iglesia trae tanta alegría y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Y nuestras vidas crecen poco a poco. El reino de Cristo es nuestro hogar. Quien ama a Dios siempre lo alabará. Gloria a Dios Todopoderoso. Hacer nuestro deber con lealtad, dar testimonio para cumplir su voluntad.